Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Ita Julaiha dan Sukmana. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang kebutuhan dasar ibu masa nifas, laktasi, dan menyusui dalam topik eliminasi BAB dan BAK. Nah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ita Julaiha. Nah, di dalam kebutuhan dasar ibu masa nifas, laktasi, dan menyusui dalam pembahasan topik eliminasi dan BAB. Nah, ibu masa nifas ini dalam siklus kehidupan perempuan diwarnai oleh berbagai peristiwa yang melibatkan aspek fisik maupun psikologis. Aspek fisik dapat dipengaruhi oleh berbagai sistem dalam tubuhnya, termasuk sistem hormone yang memegang peran penting dalam proses reproduksi, sementara aspek psikologis pun tidak lepas dari pengaruh hormon yang timbal balik. Nah, secara teori, ibu membutuhkan waktu 6-8 minggu pasca persalinan untuk kembalinya semua organ dan fungsi tubuh pada keadaan semula. Nah, pada masa nifas ini, yang mana perubahan hormon juga terjadi pada ini. Juga yang terjadi pada masa ini, perubahan hormon yang terjadi pada masa nifas adalah menurunnya kadar hormon estrogen dan prolaktin, diikuti dengan meningkatnya kadar hormon oksitosin dan prolaktin yang diperlukan untuk kembalinya organ reproduksi seperti pada masa sebelum hamil. Next. Nah, ibu pada nifas seperti halnya ibu pada masa hamil juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar kesehatan fisik dan psikisnya dapat terjaga. Nah, di sini ada BAB dan BAK sesuai yang topik yang akan kita bicarakan. Ada BAB dan ada BAK. Ibu pada masa nifas ini seperti halnya ibu pada masa hamil juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar kesehatan fisik dan psikisnya terjaga. Nah, yang selanjutnya buang air kecil atau bisa disebut juga BAK. Nah, ibu nifas akan merasa sulit buang air kecil atau juga BAK selama 1-2 hari, terutama pada primipara yang mengalami episitomi. Ibu diharapkan dapat berkemih dalam 6-8 jam pertama postpartum. Setiap kali berkemih, urin yang dikeluarkan sebanyak 150 ml. Nah, kesulitan BAK ini dapat disebabkan karena trauma kandung kemih karena penekanan kepala saat kelahiran bayi dan nyeri serta pembengkakan pada perinem yang mengakibatkan kejang pada saluran kemih. Jika tidak terjadi buang air kecil secara spontan dapat dilakukan. Nah, jadi jika tidak bisa si ibu tersebut tidak bisa buang air kecil atau trauma pada persalinan, itu bisa dirangsang dengan mengalirkan keran air dekat pasien. Bisa juga dikompres air hangat atau simpisis agar mempercepat buang air kecil, atau bisa juga berendam di air hangat, setelah itu diminta untuk buang air kecil. Nah, itu juga bisa untuk merangsang agar si ibu yang pasca melahirkan tersebut bisa buang air kecil. Nah, hal lain yang menyebabkan kesulitan berkemih pasca persalinan adalah menurunnya tonus otot kandung kemih akibat proses persalinan. Nah, jadi pasca persalinan itu bisa dikatakan juga wajar karena trauma pada persalinan. Nah, yang selanjutnya ada buang air besar. Defikasi atau BAB, buang air besar umumnya terjadi dalam 3 hari pertama postpartum apabila terjadi obstipasi dan menimbulkan koprostase atau juga bisa disebut skibala paseas yang mengeras, atau bisa juga disebut peses yang mengeras. Nah, apabila menimbulkan kotrepase atau peses yang mengeras yang tertimbun dalam rektum, maka akan berpotensi ibu mengalami febris. Kesulitan buang air besar dapat terjadi karena trauma pada usus akibat keluarnya kepala bayi atau proses persalinan. Faktor psikologi juga turut berperan terhadap konstipasi karena rasa takut luka jahitan
perinem terlepas. Nah, jadi karena ibu susah buang air besar terjadi karena beberapa hal. Nah, yang utamanya adalah takut jahitannya lepas atau merasa takut nyeri atau gimana gitu. Nah, jika terjadi konstipasi, ibu dianjurkan untuk banyak minum dan diet makanan yang tinggi serat dan pemberian obat laksanisa supaya memperlancar buang air besar atau BAB. Dan juga pada masa ibu nipas, jangan terlalu banyak memakan makanan yang menghambat untuk buang air besar. Misalnya, jadi si ibu pasca persalinan itu bukan dilarang sih, tapi lebih dikurangin memakan makanan yang tinggi serat seperti makanan-makanan yang menyebabkan susah buang air besar. Nah, tapi si ibu untuk hal ini disarankan untuk memakan makanan yang tinggi protein gitu agar memperlancar buang air besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, yang selanjutnya pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Sukmana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Teh Ita yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan sebagian dari materi. Di sini saya akan memaparkan dari jurnal pertama, itu masa nipas atau puerperium adalah periode waktu di mana organ-organ reproduksi kembali pada keadaan sebelum hamil dan memerlukan waktu 6 minggu dari mulai bayi keluar. Gangguan pada hari kedua sampai 3 diantaranya adalah gangguan buang air besar atau BAB. Dalam masa nipas pada umumnya adalah malnutrisi atau muteh. Di samping penyebab medis, sikap ibu sehingga mengakibatkan proses involusi jadi terhambat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan cross-seksional, yaitu variabel sebab atau independent variabel dan variabel akibat atau dependent variable yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan atau dalam waktu bersamaan. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu nipas yang berjumlah 30 ibu nipas berdasarkan hasil uji chi-square R hitung buka kurung 17,260 chi-square R tabel 5,991 dengan DF 2 dengan taraf signifikat 5% dan p-value 0,005 yang artinya terdapat hubungan antara metode persalinan normal dengan gangguan buang air besar pada masa nipas. Hubungan antara metode persalinan normal dengan gangguan BAB kuat karena konvergensi koefisiens R hitung R tabel 0,604 0,5. Tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi atau konseling tentang masalah gangguan buang air besar pada masa nipas dan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Itu merupakan masa pemulihan alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Terdapat masalah, salah satunya yaitu resiko retensio urin karena beberapa faktor, yaitu trauma uretra, laserasi vagina, lamanya kala-2 maupun dari efek anestesi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan asuhan keperawatan pada ibu postpartum dengan masalah resiko retensi urin atau disebut juga buang air kecil atau BAK. Desain penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan 2 klien sebagai responden pada bulan Februari 2019. Jurnal kedua, ibu postpartum dengan luka jahit perineum mengakibatkan terputusnya jaringan yang dapat menyebabkan menekan pembuluh syaraf sehingga timbul rasa nyeri perineum. Oleh karena itu, ibu postpartum mengalami trauma pada kandung kemih karena luka jahit perineum sehingga mengalami penurunan eliminasi urin dan timbul masalah defisit perawat dari eliminasi yang merupakan ketidakmampuan untuk melakukan secara mandiri tugas yang berkaitan dengan eliminasi fekal dan urin ibu yang melahirkan dengan mendapatkan luka episiotomi akan memiliki rasa takut untuk menyentuh luka jahitan. Akibatnya, ibu enggan untuk membersihkan vaginanya dengan baik dan benar setelah eliminasi. Hasil intervensi dan implementasi yang dilakukan ada 6, yaitu bantu pasien ke kamar mandi untuk eliminasi dengan interval tertentu, fasilitasi kebersihan kamar mandi setelah menyelesaikan eliminasi, ganti pakaian pasien setelah eliminasi, jaga kebersihan alat-alat eliminasi, instruksikan pasien dalam rutinitas ke kamar mandi, monitor integritas kulit pasien.
Ini ada resumnya. Buang air besar dalam 24 jam pertama. Pasien juga sudah harus dapat buang air besar karena semakin lama feses bertahan dalam usus, maka akan semakin sulit baginya untuk buang air besar secara lancar. Feses yang bertahan dalam usus semakin lama akan mengeras karena cairan yang terkandung dalam feses akan selalu terserap oleh usus. Untuk meningkatkan volume feses, anjuran pasien untuk makan tinggi serat dan banyak minum air putih. Yang kedua yaitu buang air kecil. Ibu diminta untuk buang air kecil atau miksi 6 jam pertama postpartum. Jika dalam 8 jam postpartum belum dapat berkemih atau sekali berkemih belum melebihi 100 cc, maka dilakukan kateterisasi. Akan tetapi kalau ternyata kandung kemih penuh, tidak perlu menunggu 8 jam untuk melakukan kateterisasi. Berikut ini ada sebab-sebab terjadinya kesulitan berkemih atau retensio urin pada ibu postpartum. Yang pertama, berkurangnya tekanan intraabdominal. Yang kedua, otot-otot perut masih lemah. Yang ketiga, edema dan uretra. Yang keempat, dinding kandung kemih kurang sensitif. Yang kelima, biasanya pasien menahan air kencing karena takut akan merasakan sakit pada luka jalan lahir. Jadi, bidan harus dapat meyakinkan pada pasien bahwa kencing sesegera mungkin setelah melahirkan akan mengurangi komplikasi postpartum dan berikan dukungan mental pada pasien bahwa ia pasti mampu menahan sakit pada luka jalan lahir akibat terkena air kencing karena ia pun sudah berhasil berjuang untuk melahirkan bayinya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, mungkin itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat dalam kesalahan dalam mengucapkan kata-katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.